Bu. Oh, jadi di sini terdapat 3 jalur masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang pertama ada SNMPTN, ada SBM, dan ada Mandiri. Yang pertama, SNMPTN berdasarkan nilai akademik, biaya ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, SBM berdasarkan hasil nilai UTBK, biaya ditanggung peserta. Yang Mandiri, untuk tahun ini, Mandiri ini bisa menggunakan nilai UTBK dan biaya ditanggung oleh peserta. Oke, yang pertama, untuk SNMPTN berdasarkan nilai dari akademik. Nilai akademik itu akan dilihat dari nilai rapot kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan itu akan diakumulasi. Tuh, nanti Ibu akan menjelaskan lebih lanjutnya. Ini ada deskripsinya. Nah, ini tahapan pendaftaran untuk SNMPTN tahun 2021. Yang pertama, ada pengumuman kuota oleh LTMPT gitu bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Jadi untuk SNMPTN tahun ini itu menggunakan akreditasi sekolah. Jadi semua jurusan, semua kompetensi keahlian yang ada di SMKN Negeri 1 Jakarta itu bisa ikut SNMPTN tahun 2021. Gitu. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan untuk kota-kotanya di setiap kelas. Nah, terlihat nggak kota-kotanya? Halo, terlihat nggak di format Excel? Enggak. Enggak, belum terlihat. Belum. Enggak, Bu, enggak kelihatan, Bu. Belum Oke, terlihat. bentar. Nah, sudah terlihat? Sudah belum? Sudah, Bu, Halo? sudah. Udah. Nah, ini merupakan kuota untuk SNMPTN di tahun 2021. Di sini ada kuota per program keahlian dan di sini ada kuota per kelas. Gitu. Di sini kan ada kelas DPIB 1, DPIB 2 dan TITL 1 ya. Jadi dilihat di nomor 1, nomor 2 dan nomor 14. DPIB 1 jumlah siswanya ada 36 siswa, dicari kuota 40%. Kenapa 40%? Karena untuk tahun ini SMKN Negeri 1 Jakarta mendapatkan kuota 40% dari LTMPT. Gitu. Jadi kuota siswa di SMK Negeri 1 Jakarta untuk mengikuti SNMPTN 2021 itu 40%. Jadi dari setiap kelas kita akan menghitung 40%-nya. Dan di sini ada 14 orang atau 14 siswa. Jadi dari DPIB 1 hanya akan ada 14 siswa yang bisa ikut SNMPTN 2021. Bu, cara untuk tahu kita ikut atau enggaknya bagaimana? Atau bagaimana cara kita untuk cari tahu 14 orang ini? Untuk tim BK dan tim kurikulum dan juga wali kelas, untuk mengetahui 14 orang ini, kita akan melakukan pemeringkatan atau ranking. Pemeringkatan itu akan dilihat dari nilai rapot kalian yang tadi sudah Ibu bilang dari semester 1 sampai dengan semester 5. Gitu. Dan yang dilihat adalah nilai mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan nilai kejuruan. 4 mata pelajaran ini yang akan menjadi pemeringkatan. Gitu. Dan nanti diakumulasi. Setelah diakumulasi nanti akan dilihat hasil rata-ratanya. Dan nanti akan terlihat pemeringkatannya, siapa yang peringkat pertama sampai ke peringkat 36. Jadi nanti yang diambil adalah yang peringkat 1 sampai 14 untuk yang bisa ikut di SNMPTN 2021. Itu dia. Terus di DPIB 2 dari 34 siswa yang hanya bisa ikut 13 anak atau 13 orang. Dan itu akan dilihat dari peringkat 1 sampai peringkat 13 nanti siapa saja. Lalu TITL 1 ada 27 siswa. Yang bisa ikut hanya 10 siswa dari kelas tersebut. Gitu. Dan dilihat dari pemeringkatan.
dari nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Gitu. Ya. Itu adalah kuota per kelas. Nah, ini. Setelah pengumuman kuota tadi, lalu sekolah akan registrasi akun LTMPT ini sudah dilaksanakan. Yang berikutnya registrasi akun LTMPT bagi siswa. Nah, ini wajib bagi seluruh siswa kelas 12 yang memang ingin kuliah itu wajib untuk registrasi akun di LTMPT. Nanti website portalnya akan disampaikan oleh guru BK kalian masing-masing agar kalian bisa login dan registrasi. Kenapa kalian wajib registrasi atau login di akun tersebut? Karena bagi kalian yang ingin kuliah, mau di jalur SNPTN atau jalur SBM, itu akan nantinya menggunakan portal LTMPT. Gitu. Jadi portal LTMPT ini akan digunakan untuk jalur masuk SNMPTN dan jalur masuk SBMPTN. Oleh karena itu nanti kalian wajib registrasi ke portal tersebut jika kalian ingin kuliah melalui jalur SNMPTN dan SBM. Tuh. Selanjutnya, sekolah menentukan calon peserta. Nah, ini yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kita menentukan calon peserta berdasarkan kuota kelas yang tadi di format Excel, itu menggunakan nilai akumulasi dari semester 1 dan semester 5. Mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kejuruan. Gitu. Dari 4 mata pelajaran ini dilihat dari semester 1 sampai semester 5, diakumulasi, dirata-ratakan, dan dipemeringkatkan. Gitu. Mana peringkat tadi kan contohnya DPIB 1 itu 14 siswa ya, gitu. Jadi kita dilihat peringkat 1 sampai 14 siswa itu siapa saja namanya. Tuh, jika sudah kami tahu nama-namanya siapa aja, kami akan bertanya sama 14 anak ini. Apakah dari 14 anak ini itu ingin kuliah melalui jalur SNMPTN atau tidak? Gitu. Jika dari 14 anak ini ada misalnya yang mengundurkan diri atau misalnya Bu saya nggak mau ikut SNMPTN gitu, nggak apa-apa, nanti anak ini akan kami ganti ke peringkat yang di bawahnya, misalnya ke peringkat 15 itu dia akan naik. Gitu, begitu seterusnya. Jadi kenapa kami harus memastikan apakah siswa yang sudah terpilih ini ingin ikut atau tidak, karena kalau kalian sudah masuk di jalur SNMPTN, itu kalian tidak bisa menolak. Gitu, kalian harus ikutin prosesnya dan harus daftar ulang jika kalian sudah terdaftar di SNMPTN. Maka dari itu dari awal harus ditegaskan apakah mau ikut jalur ini atau tidak. Gitu. Nah, di sini ada, oh ya, maaf, Ibu lupa. Untuk registrasi akun LTMPT itu kalian siapkan NISN ya. NISN, gitu. Kalian siapkan NISN untuk registrasi. Biasanya registrasi akun ini memerlukan NISN. Terus, nah, pengisian PDSS ini nanti jika guru BK sudah mengetahui siswa 40%, nanti kami akan input nama-nama kalian di PDSS. Lalu selanjutnya ada pendaftaran SNMPTN. Gitu. Selanjutnya pendaftaran SNMPTN, yang tadi Ibu sudah bilang, jika kalian sudah terdaftar di SNMPTN, itu kalian tidak bisa menolak. Gitu, dan harus diambil, harus daftar ulang, itu wajib diperhatikan karena siswa yang sudah keterima di SNMPTN itu tidak dapat mengikuti UTBK SBMPTN ya. Jadi Ibu tegaskan di sini jika kalian sudah terdaftar atau kalian sudah keterima di SNMPTN, itu otomatis kalian tidak akan bisa mengikuti UTBK SBMPTN gitu. Walaupun misalnya kalian mau nyoba Joma nih, Bu, saya kan udah dapet SNMPTN, saya mau nyoba ke SBM, otomatis kalian akan ditolak oleh portal LTMPT. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah bisa di backlist gitu dari perguruan tinggi yang sudah kalian masuk. Misalnya siswa A itu
terdaftar SNMPTN di perguruan tinggi UNJ. Misalnya siswa A masuk UNJ dari jalur SNMPTN gitu, dan dia tidak mau ambil nih, dan dia juga tidak daftar ulang, maka itu akan berdampak ke sekolah. Sekolah bisa di blacklist dari UNJ dan bisa berdampak ke SNMPTN di tahun selanjutnya. Bisa berdampak juga ke adik-adik kelas kalian. Gitu. Jadi memang kalau jalur SNMPTN ini memang wajib harus diambil. Gitu. Ya. Terus dan ini pemilihan PTN dan program studi. Nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pemilihan PTN dan program studi di SNMPTN. Nah, ini ada pengunggahan portofolio. Pengunggahan portofolio ini sesuai dengan program studi yang nantinya kalian ambil di PTN. Gitu. Memang ada program studi yang menggunakan portofolio dan ada yang tidak. Di sini ada seleksinya, lalu ada pengumumannya. Nah, ini langsung daftar ulang. Jika kalian sudah terdaftar, kalian harus daftar ulang. Nah, ini ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nanti kita akan melakukan pemeringkatan, melakukan ranking, nanti akan dibantu oleh wali kelas. Nah, kita lihat di SMK. Yang tadi sudah Ibu bilang, ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kejuruan atau kompetensi keahlian. Gitu. Jadi 4 mata pelajaran ini yang akan dilihat untuk menentukan pemeringkatan kalian. Apakah kalian masuk ke kuota untuk SNMPTN atau tidak. Tuh. Yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik. Jika kalian memang punya prestasi di sekolah, itu pasti akan dicantumkan untuk membantu kalian dalam pemeringkatan. Gitu. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Karena akreditasi sekolah kita A, jadi kita mempunyai kuota itu 40%. Itu yang tadi sudah dihitung, yang di format Excel, yang per kelas berapa, perjuruan berapa, yang tadi sudah Ibu tampilkan. Gitu. Nah, ini jadwal kegiatan SNMPTN-nya. Silahkan kalau yang mau difoto, silahkan difoto. Nah, ini langsung ke UTBK SBM. Di sini ada tes. Kalau UTBK SBMPTN itu kalian tetap menggunakan link portal LTMPT. Jadi kalian daftarnya di LTMPT. Nanti kalian bisa langsung daftar sendiri dan biayanya ditanggung oleh kalian sendiri. Gitu. Tapi kalau SNMPTN itu kan gratis dan tidak ada tes. Tapi kalau UTBK SBMPTN itu ada tes dan biaya juga ditanggung oleh kalian sendiri. Gitu. Terus juga nilai untuk tahun ini, nilai UTBK itu bisa dipakai oleh jalur mandiri. Gitu. Jadi kalau kalian ikut UTBK SBMPTN, lalu misalnya kalian tidak lulus di SBMPTN, nah nilai UTBK kalian itu bisa kalian pakai di jalur mandiri. Gitu. Ya. Nah, ini ada tahapan pendaftaran UTBK SBMPTN. Boleh difoto, yang tadi Ibu bilang harus menyiapkan NISN. Gitu. Ini NPSN sekolah, tanggal lahir kalian. Gitu. Ya. Nah, ini jadwal UTBK SBM. Ada registrasi akun LTMPT dulu, lalu pendaftaran UTBK, pelaksanaan UTBK, pengumuman hasil seleksi jalur. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada jalur mandiri atau seleksi mandiri. Untuk di jalur mandiri ini, tes yang dilakukan mandiri oleh masing-masing PTN. Gitu. Jadi kalian kalau mau ikut di jalur mandiri, kalian bisa cari tahu sendiri ke perguruan tinggi yang ingin kalian tuju. Misalnya kalian ingin masuk ke Unpad, atau kalian mau masuk ke ITB, atau mau masuk ke UNJ. Nah, kalian bisa searching sendiri ke website
PTN tersebut gitu. Bagaimana cara pendaftarannya, biayanya berapa, tahapannya berapa, jadwalnya seperti apa, itu kalian bisa cari sendiri untuk jalur yang mandiri gitu. Jadi persyaratan, biaya, tahapan, jadwal ditetapkan oleh kebijakan masing-masing perguruan tingginya. Dan kalian bisa mendaftar secara langsung ke PTN gitu. Jadi tidak melalui sekolah. Dan hanya dapat memilih jurusan pada PTN tersebut. Nah, ini bagaimana sih Bu cara pemilihan PTN dan program studi dalam SNMPTN ini? Yang pertama, SNMPTN tidak disarankan untuk lintas jurusan. Misalnya kalian jurusan bangunan, ya udah kalian cari program studi di PTN yang sesuai dengan jurusan kalian. Misalnya ada teknik bangunan di UNJ, ada teknik sipil seperti itu. Atau untuk yang listrik bisa ke teknik elektro untuk yang di UNJ. Selanjutnya siswa dapat memilih paling banyak 2 perguruan tinggi negeri dengan 2 program studi dan salah satu PTN berdasarkan daerah domisili. Gitu. Jadi misalnya domisili Jakarta. Nah, ini contohnya. Misalnya salah satu dari kalian domisilinya di Jakarta. Nah, untuk memilih program studi dalam pendaftaran SNMPTN ini, contoh pertama nih, kan dari 2 PTN, UNJ dan UNPAD dengan 2 program studi, dan salah satu PTN berdasarkan daerah domisili. Nih, ada UNJ Jakarta karena kalian domisilinya di Jakarta. Gitu. Contoh pertama, harus ada PTN yang berdasarkan daerah domisili. Jadi salah satunya harus ada yang di Jakarta, misalnya UNJ. Pertama kalian pilih UNJ, misalnya teknik elektro, lalu yang keduanya bisa pilih PTN di daerah lain dengan jurusan yang sama. Itu salah satu trik untuk pendaftaran di SNMPTN gitu. Yang kedua, nih contoh kedua. Sama-sama di UNJ tapi jurusannya beda. Gitu. Jadi kalian pilih satu PTN boleh dengan 2 program studi yang berbeda. Gitu. Contoh yang ketiga, 2 PTN dengan 2 program studi yang berbeda. Gitu. Ada yang di UNJ, ada yang di daerah lain. Gitu. Dan ini 2 program studinya berbeda di salah satu PTN. Gitu. Nah, ini untuk kalian ini kan dari SMK ya, gitu, dari sekolah menengah kejuruan gitu, dari SMK. Agar kalian tahu mana aja sih program studi atau jurusan yang bisa kalian masuki, yang bisa menerima siswa SMK, itu program studi mana aja. Kalian bisa lihat di web ltmpt.ac.id, lalu klik SBMPTN. Oke, itu ya. Dari web ini, lalu kalian klik SBMPTN, nanti di laman tersebut akan ada nama-nama perguruan tinggi negeri beserta program studinya. Tujuannya kalian melihat web itu adalah untuk melihat apakah program studi yang kalian inginkan itu membuka kesempatan atau menerima untuk siswa SMK melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Itu tujuannya kalian melihat web tersebut. Gitu. Oke. Sudah selesai presentasinya. Sekarang kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Boleh? Atau yang belum absen, silahkan absen dulu ya. Ada yang ingin bertanya nggak? Ada yang masih bingung?
Gimana? Ibu, saya mau tanya, Iya boleh. kalau misalnya kan nanti udah terpilih nih nama-nama siswa yang terpilih, terus selanjutnya itu kan kita ngasih kayak biodata buat di PDSS itu nanti kita sendiri atau di apa didampingin kayak diarahin gitu sama tim DK atau bagaimana Bu? Oke, jadi kalau untuk pengisian PDSS ya Rudi ya. Jadi kalau untuk pengisian PDSS ini nanti yang ngisi adalah guru BK. Gitu, bukan kalian. Terus kalau misalnya kan nanti kayak ada pemilihan jurusan atau foto-foto gitu, nanti gimana Bu? Oke, kalau misalnya Rudi ini termasuk ke dalam kuota siswa yang bisa ikut SNPTN. Gitu, nanti datanya Rudi akan dimasukkan ke PDSS oleh guru BK. Setelah dia ACC oleh LTMPT, maka kami akan memberitahu Rudi bahwa Rudi harus melakukan pendaftaran SNPTN. Gitu, lalu Rudi pilih program studi. Program studinya Rudi sendiri yang memilih. Gitu, nanti kalau memang ada kendala, bisa langsung tanyakan ke guru BK-nya masing-masing. Jadi akan selalu didampingi oleh guru BK. Gitu, dan kalian juga tidak usah malu bertanya, kalian juga harus proaktif gitu. Jadi harus tanya aja, Bu, ini gimana, Bu, ini gimana, biar kalian juga tidak ketinggalan. Gitu. Jadi selalu didampingi oleh guru BK-nya masing-masing. Kalian guru BK-nya Bu Ica ya? Kalau yang DPIB. Iya Bu. Iya, nanti kalian bisa tanya ke Bu Ica gitu. Akan didampingi oleh Bu Ica. Untuk yang listrik ke Bu Lika. Gitu. Ya. Selain itu ada lagi nggak pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ibu, saya mau tanya lagi. Kan kita dari bangunan nih, kalau misalnya kan di Jakarta itu kayak terbatas gitu ya, kayak untuk arsitektur atau apa kan hanya di UNJ aja, itu pun teknik bangunan bukan arsitektur. Nanti gimana Bu? Apa ada selain itu? Kalau untuk di Jakarta kan paling di UNJ ya. Di UNJ memang adanya teknik bangunan sama teknik sipil gitu. Kecuali kalau misalnya kamu domisili Jakarta, itu kan harus milih ke salah satu PTN di Jakarta. Gitu. Tapi kalau kamu kan bisa pilih lagi PTN di luar Jakarta. Gitu. Jadi kalian juga harus cari tahu nih, misalnya kalian jurusan bangunan, mana aja sih PTN yang bisa menerima jurusan teknik bangunan ya khususnya gitu. Atau nanti guru BK-nya juga akan kasih tahu ke kalian PTN mana aja yang bisa kalian daftar gitu, biar untuk membantu kalian juga. Gitu. Ya. Gimana Rudi? Ya Bu, cukup. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Dania. Bu, saya mau nanya, kalau SNMPTN itu biayanya seperti beasiswa full atau hanya beasiswa biasa? Oke, jadi kalau untuk SNMPTN itu kalian memang gratis atau tidak bayar. Tapi itu gratisnya hanya saat pendaftaran saja. Gitu, saat kalian melakukan pendaftaran SNMPTN. Setelah kalian sudah masuk ke perguruan tinggi tersebut, kalian sudah masuk ke universitas tersebut, itu kalian akan ada biaya SPP-nya, tergantung dari univ yang kalian masuki, gitu. Kecuali kalau kalian mengambil beasiswa di universitas tersebut. Tuh, mungkin itu ada keringanan biaya. Gitu. Jadi kalau untuk SNMPTN ini gratisnya hanya saat pendaftaran saja. Gitu. Bukan full gratis saat kalian kuliah, itu tidak gitu. Jadi gratisnya hanya saat pendaftaran. Gitu Dania. Gimana? Paham nggak Dania? Oke. Sama-sama. Saya mau tanya lagi. Yang terkait pertanyaan Dania, itu kan nanti kita SNMPTN, terus ada KIP kuliah gitu.
nanti kita yang daftar sendiri atau tim BK-nya juga yang ikut membantu, Bu? Untuk apa? KIP gitu ya? Untuk yang beasiswa Iya, itu? KIP kuliah, Bu. Iya, Bu. Oke. Nanti biasanya itu di saat kalian pendaftaran SNMPTN itu ada jalur-jalurnya. Misalnya kalian mau ikut jalur bidik misi atau ikut tadi yang KIP itu bisa kalian pilih gitu. Nanti akan ada pilihannya. Gitu. Kalau kalian dari pendaftaran sudah pilih jalur untuk beasiswa, nanti otomatis sampai kalian keterima di perguruan tinggi tersebut itu akan terdaftar gitu sebagai siswa beasiswa. Gitu, Rudi. Paham nggak? Jadi nanti dilihat saat kalian pendaftaran, gitu. Saat kalian masuk ke akun LTMPT-nya, saat kalian pendaftaran itu akan terlihat apakah bisa untuk pakai jalur yang tadi KIP atau tidak, gitu. Ya, gimana Rudi? Oke, Bu. Oke, ini ada orang tua dari Nadia Jasmine. Kalau SNMPTN untuk PNJ, daftarnya kapan? Ibu, kalau untuk SNMPTN ini yang tadi sudah saya jelaskan, itu daftarnya serentak. Yang tanggal-tanggalnya tadi sudah saya perlihatkan. Sebentar ya, saya perlihatkan lagi. Sebentar. Nah, ini jadwal kegiatan SNMPTN. Jadi mau di universitas manapun, mau di Jakarta atau di luar Jakarta, untuk SNMPTN ini kegiatannya dan waktunya itu sama. Gitu. Jadi kami tim BK dan tim kurikulum juga ada deadline-nya nih, pengisian PDSS-nya tanggal berapa, kalian daftarnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, pengumumannya tanggal berapa, itu dia. Ini adalah jadwal kegiatannya. Boleh kalian foto untuk kalian tahu kapan jadwal-jadwalnya. Gitu, Bu. Jadi untuk SNMPTN ini serentak seluruh Indonesia. Nggak hanya di Jakarta aja, tapi seluruh Indonesia jadwalnya serentak. Gitu. Ya, paham ya Ibu? Lalu ada Rido. Bu, 14 orang yang terpilih sudah pasti diterima atau tidak? Belum tentu. Gitu. Jadi 14 orang ini kita daftarkan ke LTMPT. Gitu. Jadi 14 orang ini adalah kuota dari 40%. Gitu. 14 orang ini kita daftarkan ke LTMPT, kita input namanya ke PDSS gitu. Nanti kalian 14 orang ini akan melakukan pendaftaran, kalian pilih program studi, kalian pilih PTN yang kalian inginkan, itu terserah kalian gitu. Dan Ibu juga tadi sudah kasih tahu ya triknya atau cara-caranya bagaimana memilih program studi untuk SNMPTN gitu. Kalau memang mau ditampilkan, Ibu tampilkan lagi gitu. Jadi nanti saat kalian pendaftaran, kalian akan diseleksi lagi sama LTMPT. Kalian akan bersaing dengan siswa-siswa seluruh Indonesia. Nggak hanya di Jakarta aja. Gitu. Jadi 14 orang ini akan bersaing dari siswa seluruh Indonesia. Apakah misalnya Rudi ingin masuk ke UNJ jurusan teknik sipil. Nah, dari seluruh Indonesia itu kan bukan hanya Rudi aja yang ingin masuk ke teknik sipil tersebut, tapi ada beratus-ratusan orang yang ingin masuk ke teknik sipil tersebut. Nanti LTMPT akan seleksi melalui nilai gitu. Ya, apakah nilai Rudi yang tertinggi atau siswa dari sekolah lain. Kalau memang nilai dari siswa sekolah lain itu lebih tinggi daripada Rudi, ya otomatis Rudi akan ditolak dan siswa dari sekolah lain yang akan masuk ke teknik sipil tersebut. Gitu. Jadi 14 orang yang sudah kita tentukan dari tim BK itu belum tentu diterima. Jadi tergantung dari seleksi lagi di LTMPT-nya melalui nilai kalian. Karena kan di saat pengisian PDSS, kami tim BK itu akan menginput nilai kalian. Nilai dari rapot kalian gitu yang sudah dikasih oleh wali kelas ke kami akan input ke situ nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5
gitu. Mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kejuruan kalian. Nanti dari situ akan terseleksi apakah kalian masuk ke univ yang kalian inginkan atau tidak. Gitu. Begitu Rido, semoga bisa terjawab dan dipahami ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai SNPTN? Oh ya, untuk informasi aja, untuk jurusan bangunan itu baru tahun ini nih bisa ikut ke SNPTN baru tahun ini, karena tahun lalu jurusan bangunan itu tidak bisa ikut SNPTN. Kenapa tidak bisa ikut? Karena terkendala di akreditasi jurusan. Gitu. Jadi tahun lalu itu syaratnya pakai akreditasi jurusan, tapi kalau tahun ini memakai akreditasi sekolah. Jadi kalau memakai akreditasi sekolah, semua jurusan yang ada di SMKN 1 bisa ikut, termasuk bangunan. Gitu. Jadi kalau nanti dari bangunan bisa ada yang tembus ke SNPTN, wah luar biasa. Semoga ya, semoga ada ya. Amin. Apalagi, ada lagi nggak yang mau ditanya? Kita di sini diskusi aja kalau memang ada yang belum paham atau yang belum dimengerti atau masih mau Bu, perlihatkan lagi dong contoh untuk milih program studi. Itu. Nanti Ibu tampilkan. Ibu, saya mau tanya lagi. Boleh. Untuk yang persebaran alumni itu kita boleh lihat nggak Bu? Kan yang kemarin itu kita dikasih hanya yang tahun lalu. Jadi kayak misalnya yang tahun 2018 sampai ke bawah itu kita belum tahu. Jadi kita kayak masih ragu-ragu gitu. Ragu-ragunya? Ragu-ragunya gimana menurutmu? Kayak untuk menentukan pilihan jurusan atau PTN gitu. Jadi kayak kalau misalnya dikasih sama tim DK itu, jadi kayak kita tahu gitu pengen kemana gitu dari alumni. Oke, kalau untuk yang tahun kemarin sudah dikasih ya? Rudi, tahun kemarin sudah dikasih belum sama Bu Ica? Sudah Bu, tapi kayak sudah Bu, sudah. Kenapa? Takut gitu ngomongnya. Nggak apa-apa, ngomong aja. Kalau memang belum dikasih, nanti saya akan bilang ke Bu Ica untuk di-share lagi, gitu ya. Sudah. Nanti kalau memang kurang atau tenggelam gitu chatnya, nanti saya bilang ke Bu Ica untuk di-share lagi. Nah, di sini Ibu ingin menegaskan sekali lagi untuk kalian yang memang berniat atau yang memang ingin ikut di SNMPTN ini, kalau kalian sudah terdaftar di SNMPTN, kalian wajib untuk ngambil. Tidak boleh menolak. Kalau misalnya dari awal kalian sudah setengah hati atau ogah-ogahan ikut SNMPTN ini, atau Bu saya asal-asalan aja pilih jurusannya, univnya juga saya asal-asalan gitu. Nah saat kalian nanti keterima dan kalian milihnya asal-asalan, itu kalian tidak bisa mundur. Kalian harus daftar ulang, kalian harus ngambil universitas atau jurusan yang kalian asal-asalan itu. Tidak bisa menolak kalau kalian sudah keterima di SNMPTN. Tuh, karena tadi banyak dampaknya kalau kalian menolak di SNMPTN. Pertama, itu sekolah kita akan di blacklist dari PTN tersebut. Yang kedua, rugi juga untuk kalian. Karena kalau siswa sudah terdaftar di SNMPTN itu, kalian tidak boleh untuk ikut UTBK SBMPTN. Kalau kalian mau nyoba-nyoba, mau ikut SBM, tapi kalian sudah terdaftar di SNMPTN ini, otomatis akun kalian akan ditolak oleh LTMPT. Gitu. Ya, paham ya? Jadi memang untuk SNMPTN ini, untuk siswa yang memang niat, memang mau, memang ingin untuk kuliah gitu dan ikut jalur SNMPTN. Tapi kalau kalian nggak mau, ya nggak apa-apa gitu. Misalnya yang tadi 14 orang, misalnya kita sudah menentukan 14 orang, tapi di antara 14 orang ini ada yang ingin mundur, ada yang ingin, Bu, saya nggak mau ikut SNMPTN, nggak apa-apa. Nanti orang itu akan kami ganti ke peringkat yang di bawahnya. Misalnya siswa ini peringkat ke-14
pas banget kan dia ke peringkat ke-14, nanti peringkat ke-15-nya akan naik. Nah itu akan kami tanya lagi, mau nggak ikut SNPTN. Kalau nggak mau, peringkat ke-16-nya, begitu seterusnya. Gitu, paham ya? Paham, tapi belum tentu keterima ya, gitu. Jadi kalian jangan berpikiran kalau misalnya kalian sudah termasuk ke dalam kota, itu kalian udah pasti keterima. Jangan berpikiran seperti itu, karena itu belum tentu diterima. Gitu. Tapi kalian harus tetap optimis dan pilih jurusan sesuai dengan program studi kalian gitu. Yang tadi contoh-contohnya sudah Ibu jelaskan, apa mau diperlihatkan lagi contoh pemilihan program studinya? Atau sudah difoto belum? Sudah ada PPT-nya, Bu. Sudah. Sudah dikasih PPT-nya oleh Bu Ica? Sudah. Oke, nanti bisa kalian lihat di situ gitu ya. Terus udah itu lagi. Apalagi yang mau ditanyakan? Ada yang belum dipahami dari presentasi tersebut? Gimana? Kalau kalian mau ikut SBMPTN, itu kalian juga harus registrasi ke akun LTMPT. Gitu, makanya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, saya orang tua dari Arzeti, Bu. Mau tanya, Iya. kalau untuk kuota SNBTN sendiri, misalkan tahun ini mungkin nggak masuk ya, nggak ada masuk ke sana. Terus tahun depan bisa ada pengulangan atau tidak ya? Oke, jadi saya jawab ya Ibu. Ya, Bu. Untuk persyaratan SNMPTN ini, tiap tahun syaratnya akan berubah, Ibu, sesuai dengan kebijakan dari LTMPT-nya. Gitu. Jadi, misalnya tahun ini memakai kuota per kelas yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi di tahun depan, itu bisa saja berubah persyaratannya. Atau ketentuannya, kebijakannya bisa saja berubah. Gitu. Kayak misalnya di tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu syaratnya itu memakai akreditasi jurusan. Tuh, tapi karena tahun sebelumnya akreditasi jurusan bangunan itu sedang bermasalah, maka jurusan bangunan tidak bisa ikut untuk tahun lalu. Gitu. Dan tahun sekarang persyaratannya berubah nih. Persyaratan dari LTMPT berubah. Ternyata syarat untuk tahun sekarang ini, tahun 2021 ini memakai akreditasi sekolah. Maka oleh itu jurusan bangunan bisa ikut. Semua jurusan yang ada di SNPTN 1 bisa ikut. Gitu. Jadi kami juga tidak bisa memastikan apakah kuota yang sudah kami hitung saat ini itu bisa dipakai untuk tahun selanjutnya. Karena setiap tahun kebijakan dan peraturannya itu bisa berubah, Ibu. Gitu. Oke. Ya. Oke, iya Bu, siap. Oke. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Oh ya, yang tadi Ibu bilang, saat kalian ingin memilih program studi, itu kalian bisa cek di akun LTMPT, terus kalian pilih SBMPTN, nanti di situ akan ada nama-nama perguruan tinggi negeri sama program studinya, dan di situ kalian akan melihat apakah jurusan atau program studi yang kalian inginkan itu memberi kesempatan atau menerima siswa SMK atau tidak. Gitu. Karena kan kalian bersaing juga ya sama siswa SMA ya. Gitu. Jadi dan bersaing juga oleh seluruh Indonesia, siswa seluruh Indonesia. Gitu. Jadi kalian yang dari SMK harus tahu nih apakah program studi yang kalian mau menerima siswa SMK atau tidak. Gitu. Jadi untuk memilih program studi di SNPTN memang ada triknya. Gitu. Dan harus dari 2 PTN harus ada 1 PTN dari domisili kalian. Gitu. Ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Ibu, kalau misalnya itu yang pilihan satunya itu di domisili Jakarta kan? Kalau misalnya hanya satu aja berarti bebas kan, Bu? Gimana? Jadi kayak hanya memilih satu PTN gitu. Jadi nggak 2. Oh, oke.
Nih, Ibu kasih lihat lagi contohnya ya. Ibu kasih lihat lagi sebentar. Nah, ini contoh untuk pemilihan PTN dan program studi di SNMPTN. Gitu. Yang harus kalian perhatikan adalah dari 2 perguruan tinggi negeri hanya bisa 2 program studi atau 2 jurusan. Yang pertama, contoh yang pertama, kalian domisili Jakarta. Pilih satu Jakarta, satu di daerah lain dengan jurusan yang sama. Ini salah satu triknya juga gitu. Yang kedua, yang tadi pertanyaannya Rudi, Bu, boleh nggak kalau kita milih satu universitas aja? Boleh. Ini terlihat dari contoh yang kedua. Kamu milih satu universitas, tapi dengan 2 jurusan. Gitu. Ya. Atau contoh yang ketiga, dari 2 PTN yang berbeda dan 2 jurusan yang berbeda. Ini ada 3 contoh untuk kalian pemilihan program studi dan PTN dalam SNMPTN. Gitu. Jadi 3 contoh ini yang bisa kalian ikuti gitu. Tapi tidak harus di UNJ atau di UPI, terserah kalian. Misalnya kamu mau di Unpad atau mau di ITB atau mau di daerah Semarang, PTN daerah Semarang, itu silahkan. Yang penting salah satu PTN-nya itu ada yang berasal dari domisili kalian, gitu. Ya, gimana Rudi? Udah terjawab pertanyaannya? Ya Bu, sudah. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Bu, nanti SNMPTN diseleksi dulu ya sama sekolah. Oke, untuk yang baru masuk, nanti kalian bisa bertanya sama temannya gitu, dan PPT-nya juga katanya sudah dikirim oleh Bu Ica ya. Jadi Ibu akan menjawab pertanyaannya apakah SNMPTN diseleksi dulu ya sama sekolah gitu. Jadi untuk tahun ini seleksi SNMPTN itu tergantung dari kuota dari LTMPT. Gitu, tergantung kuota dari LTMPT. Dan SMKN 1, karena SMKN 1 akreditasinya A, jadi SMKN 1 mendapat kuota 40%. Gitu. Nah, yang tadi sudah Ibu sampaikan, kuota 40% ini nanti tim BK, wali kelas, dan tim kurikulum yang akan menyeleksi kalian. Apakah kalian termasuk ke dalam kuota 40% ini atau tidak. Gitu. Ya, jadi diseleksi dari sekolahnya itu seleksi untuk kuota siswanya aja. Gitu. Dan untuk menyeleksi 40% ini kita melakukan pemeringkatan dari nilai rapot kalian, ya Sunan yang baru masuk gitu. Dari nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5, mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kejuruan. Gitu. Nanti apakah misalnya nilainya Sunan itu bisa masuk ke peringkat yang kita tentukan atau tidak, begitu. Gitu ya Sunan, semoga bisa terjawab. Dimas Galih, bila ada nilai di bawah KKM 1 atau 2 dan itu kita menggantikan peringkatnya sudah pasti beasiswa, apakah masih bisa, Bu? Maksudnya gimana nih, bila ada nilai di bawah KKM 1 atau 2 mata pelajaran mungkin ya, itu kita menggantikan peringkat yang sudah pasti beasiswa. Maksudnya Dimas Gali gimana maksudnya? Halo, ada nggak Dimas Gali? Maksudnya gimana? Peringkat 1 sama 10 kan TTL udah pasti masuk, Bu. Nah, misalkan ada satu orang yang tidak mau masuk beasiswa dan kita yang menggantikannya. Gimana itu kita KKM-nya di bawah satu atau 2 nilai. Dimas Gali baru gabung ya? Baru gabung Google Meet ini ya?
Enggak Bu, tadi saya mood gara-gara disuruh mbak saya. Oke, Ibu jawab Di ya bawah. pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, yang tadi Ibu sudah bilang kan akan ditentukan dulu kuotanya ya, kuota per kelas nih. Ibu kasih lihat lagi ya kuota per kelas ya. Enggak, maksudnya gini, Bica. Gimana? Ya, Pak Ade. Maksudnya Dimas itu kan misalnya yang dia nggak masuk tuh yang peringkat yang 10 kuota. Jadi ada siswa yang mengundurkan diri salah satu. Nah, misalkan si Dimasnya naik tapi nilainya ada yang di bawah KKM 1 atau 2 mata pelajaran, apa itu bisa ikut gitu. Oh iya, terima kasih Pak Ade penjelasannya. Oke, jadi gini Dimas gitu. Misalnya kamu kan TTL 1 kuotanya itu kan 10 siswa ya. Gitu, 10 siswa. Nah, 10 siswa ini termasuk ke kuota yang bisa ikut SNPTN. Misalnya Dimas Gali itu ada di peringkat 11. Gitu kan nyaris banget ya, gitu. Tapi dari 10 anak ini ada 1 siswa yang nggak mau ikut kan, gitu. Nah, jika 1 siswa ini nggak mau ikut, Dimas Gali yang ada di peringkat 11 bisa langsung naik. Dan Dimas yang menjadi kuota 10 anak itu. Gitu. Jadi yang tadi Ibu bilang bahwa untuk penggantian siswa dalam kuota itu tetap dari pemeringkatan yang sudah kita lakukan. Gitu. Jadi Dimas Gali misalnya di peringkat 11, nanti Dimas bisa naik dan Dimas bisa ikut. Dan misalnya Dimas Gali nggak mau ikut, nanti yang di peringkat 12-nya akan naik. Gitu. Jadi apakah nilai yang di bawah KKM 1 atau 2 mata pelajaran itu bisa ikut, tergantung nanti saat nilai diakumulasi. Gitu, kami tidak melihat apakah nilai kalian ada di bawah KKM atau tidak, itu kami tidak melihat itu, tapi kami melihat dari nilai rapot kalian yang sudah diinput oleh wali kelas. Nanti nilai tersebut akan diakumulasi dan dirata-ratakan. Nah, nilai rata-rata itu yang akan menjadi patokan kami untuk pemeringkatan. Gitu Dimas, paham nggak? Paham Bu, paham. Paham. Jadi kalau misalnya Dimas punya nilai di bawah KKM 1 atau 2, tetapi Dimas ada di peringkat 11 atau 12 gitu, dan kemungkinan misalnya 10 anak itu nggak mau, Dimas bisa menggantikan gitu. Nanti Dimas akan naik, begitu seterusnya. Paham ya? Paham Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Atau Pak Ade mungkin, Pak Ade mau nambahkan? Gimana Pak Ade? Kayaknya lagi di luar ya Pak Ade. Oke, gimana? Anak-anak DPB 1, DPB 2, dan TTL 1. Apakah sudah paham dari penjelasan yang Ibu sampaikan? Sudah Bu. Sudah. Ini di copy, taruh di chat. Ini Ibu taruh link LTMPT-nya. Nah, oke. Yang belum absen silakan di absen dulu, di link absen. Ibu kopas lagi link absennya. Itu ada link LTMPT dan ini link absennya yang belum absen. Ada pertanyaan dari Nadia, Bu, pada saat daftar SNPTN, apakah di data jurusan dipilih agar tidak bersaing di jurusan yang sama? Maksudnya gimana Nadia? Ada Nadia? Halo Nadia. Nadianya mana nih? Pertanyaannya ada. Ibu masih belum paham nih pertanyaannya. Pada saat daftar SNPTN, apakah di data jurusan yang dipilih? Iya, Nadia, gimana maksudnya? Halo Bu. Iya. Bentar. Halo. Iya Ibu. Dari pertanyaan Nadia maksudnya seperti apa ya? Bu. Itu langsung ngomong. Pakai ini. Halo Bu. Assalamualaikum Bu. Iya.
Waalaikumsalam Ibu. Saya orang tua Nadia, Bu. Iya Ibu. Iya, kebetulan anak kakak Nadia dulu juga keterima SNMPTN UI, Bu. Jadi pengalaman dulu SMA, Bu, SMA 39 Jakarta. Iya Ibu. Terus? Ini cuman sharing ya, Bu, ya saya. Iya, silakan Ibu. Jadi pada waktu itu untuk di guru BK-nya itu ada pemberitahuan di list, Bu. Jadi untuk jurusan apa anak-anak pemilihannya. Jadi kita tahu siswa dan orang tua tahu, oh anak A milih jurusan ini, anak B milih jurusan ini. Kalau misalnya melebihi dari kuota yang diambil, itu diarahin sama BK-nya, Bu. Kamu jangan milih ini, sebaiknya kamu ini, karena peringkatmu lebih rendah dari si temenmu yang ini, gitu, Bu. Itu apakah nanti ada pemeringkatan, ada list juga atau bagaimana? Oke, Biar semua paham Bu. Iya, paham Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan dan penjelasannya gitu. Jadi menurut Ibu, misalnya Ibu DPIB berapa Ibu Nadia? Nadia DPIB 1, Bu. Oke, jadi misalnya di DPIB 1 kan ada 14 ya Bu kuotanya gitu untuk yang bisa ikut. Tapi ada juga DPIB 2 ya, DPIB 2 juga ada kurang lebih 13 orang gitu. Jadi sekitar ada 20 lebih dari SMKN 1 untuk jurusan bangunan yang bisa ikut di SNPTN. Jadi mungkin maksud Ibu, apakah dari 21 ini kami guru BK akan membuat list misalnya satu siswa milih jurusan apa aja biar tidak sama gitu ya Bu? Benar, Bu. Jadi mungkin kalau misalnya melebihi list yang maksudnya melebihi jurusan seperti misalnya Nadia nih milih teknik sipil misalnya, Bu. Terus ada 5 orang lagi yang teknik sipil. Oke. Kita kan bisa kira-kira, Bu, oh kemampuan anak saya mungkin nggak usah di jurusan teknik sipil, mungkin diarahin ke teknik yang sipil yang apa gitu, Bu. Itu mungkin seperti itu. Oke, boleh. Terima kasih Ibu masukannya gitu. Nanti akan saya diskusikan sama tim manajemen SNPTN gitu dari tim BK dan tim kurikulumnya Ibu untuk solusi ini gitu, untuk ide ini gitu. Nanti akan disampaikan oleh guru BK-nya, oleh Bu Lica. Gitu Ibu. Nanti terima kasih untuk sarannya Ibu. Jadi gini, Bu, ini tambahan, Bu. Seperti yang anak saya di 39 kemarin 5 tahun yang lalu, tapi Bu, 4 tahun yang lalu itu 75% keterima, Bu, di UI. Jadi karena di list seperti itu, jadi di data ini siapa-siapa yang udah milih jurusan ini, sebaiknya kamu jadi diarahkan. Mungkin untuk sharing aja, Bu, saya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Terima kasih banyak untuk saran dan sharingnya. Nanti kami akan diskusikan sama tim di SMKN 1 ya Ibu. Iya, Bu. Iya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Oke. Gimana untuk yang lain? Masih ada pertanyaan? Halo, gimana? DPB 1, DPB 2, TTL 1? Halo Bu. Iya? Silakan. Bu, kalau misalnya nggak kepilih SNMPTN, gimana Bu? Masih ada kesempatan lain nggak buat? Masih. Tentu masih ada. Jadi untuk masuk ke PTN ini kan ada 3 jalur masuk. Ada SNMPTN, ada SBM, ada mandiri. Nih, sebentar ya, Ibu kasih lihatin lagi. Nih. Ini dia. Jadi ada 3 jalur masuk ke perguruan tinggi.
Tadi misalnya Sunan nanya, kalau misalnya saya tidak masuk atau tidak keterima di SNMPTN ini, apakah masih bisa? Masih ada 2 jalur masuk, ada SBM dan ada mandiri. Bedanya apa, Bu? Bedanya kalau dari SNMPTN ini itu berdasarkan nilai akademik. Dan saat pendaftaran kalian tidak ada biaya dan tidak ada tes juga. Jadi murni diseleksi melalui nilai rapot kalian. Nilai rapot yang tadi sudah Ibu jelaskan dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, nanti dari situ akan ada pemeringkatan apakah Sunan termasuk ke dalam kuota yang bisa ikut SNMPTN atau tidak. Kalau misalnya Sunan tidak masuk ke kuota di SNMPTN, Sunan bisa ikut jalur SBMPTN. Tetapi bagi kalian seluruh siswa kelas 12 wajib untuk registrasi dan login di link LTMPT. Mau kalian yang masuk ke kuota SNMPTN atau tidak, untuk seluruh siswa itu wajib registrasi di link LTMPT. Kenapa wajib? Karena di saat kalian ingin mengikuti jalur SBM, saat kalian ingin mengikuti jalur SBM, kalian itu akan pendaftarannya di link LTMPT. Gitu, pendaftaran dan registrasi untuk SBM ini di link LTMPT. Sama seperti SNMPTN. Bedanya kalau SBM ini kalian kan pakai tes ya, pakai tes UTBK. Tes seleksi bersama gitu seluruh Indonesia, dan biaya untuk pendaftaran ditanggung oleh kalian sendiri. Jika SBM misalnya tidak keterima juga, ada jalur terakhir, jalur mandiri. Jalur mandiri ini kalian bisa cari tahu sendiri ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau masuk di UNJ, kalian searching ke website UNJ, bagaimana pendaftarannya, bagaimana jadwal kegiatannya, apa persyaratannya gitu. Karena kan setiap program studi, setiap jurusan itu biasanya ada persyaratan yang berbeda-beda. Apakah nanti ada penambahan portofolio atau tidak. Nah, dan untuk tahun sekarang, untuk mandiri ini, untuk jalur masuk mandiri itu bisa menggunakan nilai UTBK. Misalnya kalian sudah ikut SBMPTN, nilainya kan keluar ya, tapi kalian tidak keterima dan kalian ingin ikut ke jalur mandiri, kalian bisa menggunakan nilai UTBK-nya dan biaya ditanggung oleh kalian sendiri. Bu, misalnya di mandiri kita juga nggak dapet nih, juga nggak keterima. Kalian nggak usah sedih karena masih ada perguruan tinggi lainnya gitu. Mau swasta, mau negeri itu sama aja. Gitu, sama-sama bagus gitu. Tapi mungkin yang dibedakan ya di biaya SPP ya. Di biaya SPP per bulan itu memang sangat berbeda untuk perguruan tinggi negeri dan swasta gitu ya. Gimana Sunan, terjawab pertanyaannya? Halo Sunan. Halo. Iya, terjawab. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Ibu ingatkan saya lagi yang belum absen, bisa absen. Di link yang sudah Ibu kopas lagi, silakan absen. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Atau yang belum jelas? Itu. Atau dari wali kelas yang join ke Google Meet, atau Bapak Ibu guru yang join, ada yang ingin ditambahkan? Silahkan.
Oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Oh ya, untuk pembuatan akun yang tadi Ibu sampaikan, kan kalian wajib ya seluruh kelas 12 sebelum kalian melakukan pemeringkatan, sebelum kalian melakukan pemeringkatan, kalian tuh wajib registrasi dan login di akun LTMPT. Nanti akan dipandu oleh guru BK kalian masing-masing ya, oleh Bu Ica dan Bu Lika. Gitu. Nanti infonya akan disampaikan oleh Bu Ica dan Bu Lika bagaimana cara untuk registrasi akunnya. Jadi kalian coba aja siapkan NISN kalian. Biasanya kan suka ketumbuk-tumbuk tuh. Atau misalnya lupa naruhnya di mana NISN. Nah, itu bisa dicari dari sekarang NISN-nya. Gitu. Ya, tahu kan NISN itu yang mana? Iya, yang dari SD NISN itu. Biasanya itu dari SD. Oke, ayo ada lagi nggak yang mau ditanya? Atau yang masih bingung? Jadi nanti kalian setelah registrasi dan login di akun LTMPT, kalian tinggal tunggu aja info dari guru BK-nya, apakah kalian masuk ke dalam kuota tersebut atau enggak. Gitu. Dan siswa yang sudah masuk ke dalam kuota tersebut itu juga pasti nanti akan ditanyakan satu persatu apakah kalian memang mau ikut SNPTN ini atau tidak. Kalau memang tidak mau ikut, langsung digantikan oleh peringkat yang di bawahnya. Begitu seterusnya. Jadi memang untuk yang SNPTN ini memang siswa yang ingin benar-benar ikut gitu, karena yang tadi Ibu bilang kalau kalian sudah terdaftar di SNMPTN itu kalian tidak bisa menolak dan tidak bisa mundur. Akan banyak dampaknya jika kalian menolak. Gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Apakah penjelasan dari Ibu sudah jelas? Atau belum jelas bisa langsung ditanya. Sunan, kayaknya Sunan mau nanya ya? Oh enggak Bu, Enggak. ini mainin apa maaf. Ya nggak apa-apa. Kalau mau nanya juga nggak apa-apa. Mumpung kita lagi Google Meet ini gitu, lagi presentasi, lagi penjelasan. Tuh. Oke ya, gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Rudi mau nanya? Penjelasan Ibu cukup jelas apa enggak? Cukup, Bu. Ini kalian kalau yang masih bingung atau gimana, jangan malu-malu ya, jangan malu-malu bertanya gitu, langsung aja tanya nggak apa-apa. Bu mau nanya, Bu, boleh, Bu? Boleh dong, boleh silakan. Apa? Ahmad Raihan, kenapa? Kok hilang? Halo Ahmad Raihan. Kemana ini anaknya? Nih, Bu. Ya, tanya apa? Misalnya kita masuk ke kuota SNMPTN. Terus kita nerima nih SNMPTN. Pas pendaftaran, pas kan di seleksi itu berdasarkan nilai kan, Bu. Nah, kita misalkan milih 2 PTN, tapi kita nggak keterima di kedua PTN itu gimana, Bu? Paham. Kalau di SNMPTN ini tidak mungkin kalian keterima di dalam 2 PTN tersebut. Pasti kalian keterimanya di salah satu. Misalnya Ahmad Rehan itu milih yang pertama UNJ, yang kedua itu misalnya di Unpad di Jawa Barat di Bandung. Nah, yang pertama dilihat itu pilihan pertama Raihan yang di UNJ. Apakah nilai Raihan itu masuk ke jurusan yang Raihan inginkan di UNJ ini? Kalau misalnya nilainya nggak masuk, karena kan Raihan harus bersaing ya dengan siswa lain seluruh Indonesia.
Kalau nilai Raihan nggak masuk, ya udah akan lolos di UNJ, tapi akan langsung dilihat di Unpadnya, gitu. Apakah nilainya masuk ke Unpad? Jadi begitu. Sama aja misalnya kalau kayak kalian daftar masuk SMK. Misalnya kalau karena kalian masuk ke SMK, contohnya ya, kalian kan waktu masuk SMK ini PPDB ya, PPDB online gitu kan, banyak kan kalian milih sekolahnya kan, nggak cuma SMK 1. Nah seperti itu gitu, misalnya nilai Raihan nggak masuk di SMK 1, nanti langsung ke sekolah yang di bawahnya. Begitu juga di SNMPTN ini, dalam 2 perguruan tinggi gitu. Jadi kalau misalnya di pilihan pertama nilai Raihan nggak masuk, akan langsung ke pilihan yang kedua, PTN yang kedua, gitu Raihan. Gitu. Paham nggak yang Ibu jelaskan? Halo Raihan. Jadi Bu, kalian tidak mungkin keterima di 2 PTN tersebut. Pasti salah satu PTN aja yang diterima. Gitu. Kalau dua-duanya nggak keterima, Bu? Kenapa? Kalau dua-duanya nggak keterima gimana, Bu? Kalau dua-duanya nggak keterima, ya udah, itu artinya kamu tidak lolos di SNMPTN gitu. Kamu bisa masuk ke jalur yang lainnya dari SBM atau jalur mandiri gitu. Oke, Bu. Iya. Makasih, Halo Bu. Bu Endah, sama-sama. Mungkin Bu Endah ada yang mau ditambahkan atau ada arahan yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Bu Endah. Yang ingin saya tanyakan di sini, tadi kan ada anak yang tanya, Bu, kalau misalnya di antara nilai saya ada yang belum KKM, gitu kan, dia bilang, terus ada teman saya yang mengundurkan diri, boleh nggak saya ikut daftar, gitu kan? Kan ternyata bisa. Nah, untuk nilai yang akan di-input ke sana itu nilai yang sudah di remedial atau nilai apa adanya, Bu? Nilai apa adanya Bu Endah. Oh gitu. Jadi Nah, walaupun nilainya masih ada yang di bawah KKM, tetap di-input apa adanya. iya, jadi kan nanti Bu Endah wali kelas berapa Bu? DTID 2. Iya, misalnya Ibu menginput nilai DPIB 2 gitu. Jadi misalnya Bu Endah kan udah punya nih leger nilai DPIB 2 ya? Iya. Dari semester 1 sampai dengan semester 5 gitu. Nanti kalau memang belum, mungkin bisa dikoordinasi ke Pak Wisnu, ke tim kurikulum gitu. Nanti dari leger nilai tersebut Bu Endah lihat gitu, nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5 gitu. Mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kejuruan gitu. Nanti dari 4 mata pelajaran tersebut Bu Endah input dari semester 1 sampai semester 5. Nanti setelah itu dibuat perankingan, dihitung nilai rata-ratanya, diakumulasi dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Jadi yang diinput nilai apa adanya sesuai dengan nilai rapor. Oh baik. Gitu. Berarti nggak nunggu hasil akhir remedial anak-anak ya? Enggak Bu, jadi nilai apa adanya. Tapi tetap anak-anak kan wajib tetap remedial. Iya, oke. Terima kasih Bu Endah diingatkan. Takutnya ntar anak-anak Iya. gitu. Oke, jadi gini anak-anak ya. Jadi kalau untuk SNMPTN ini memang nilai rapot yang diinput nilai rapot sementara sampai kalian saat ini. Maksudnya nilai rapot apa adanya. Maaf. Nilai rapot apa adanya sampai saat ini dari semester 1 sampai semester 5. Tetapi untuk kalian yang sedang melaksanakan remedial itu silahkan dilaksanakan aja remedialnya gitu, dan itu tidak berpengaruh ke pemeringkatan kalian gitu. Jadi nilai yang diinput ya nilai apa adanya sekarang. Tapi kalau kalian sedang melakukan remedial yang sudah dikasih tahu oleh wali kelas, batas remedial untuk semester 1 itu sampai tanggal berapa, silahkan dilaksanakan gitu. Jadi jangan mentang-mentang sudah penginputan untuk SNMPTN kalian tidak ikut remedial, itu salah. Jangan seperti itu
Jadi remedial tetap dilaksanakan. Gitu. Paham ya? Oke, karena remedial sekarang ini kan juga untuk memperbaiki nilai kalian di semester kedua. Gitu. Terima kasih Bu Enda sudah diingatkan. Ada lagi pertanyaannya? Gimana? Sudah jelas belum? Oke, jadi hal yang perlu kalian lakukan sekarang itu adalah nanti kalian registrasi dan login di akun LPMPT. Itu nanti akan didampingi oleh guru BK kalian masing-masing. Setelah kalian login dan registrasi, udah kalian tinggal tunggu aja informasi dari guru BK-nya masing-masing. Apakah kalian termasuk ke kuota yang sudah ditentukan atau tidak? Gitu. Ya. Itu aja. Kalau portofolio itu tergantung dari PTN atau universitas yang kalian inginkan gitu. Apakah universitas dan jurusan tersebut melampirkan portofolio atau tidak gitu. Portofolio itu misalnya keahlian kalian itu apa. Tapi tergantung dari program studi yang kalian inginkan ya. Tidak semua jurusan itu menggunakan portofolio. Jadi tergantung. Oke. Gimana apa? Ada pertanyaan lagi? Atau Bapak Ibu yang ada di rumah, para orang tua, jika ingin bertanya, silakan. Oke, anak-anak jika sudah jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, bisa Ibu akhiri gitu. Mungkin kalau memang ada pertanyaan tapi belum terpikirkan, bisa langsung tanya ke guru BK kalian masing-masing, ke Bu Ica atau Bu Lika. Gitu. Nanti PPT-nya bisa Ibu titipkan ke beliau, ke Bu Ica atau Bu Lika. Gitu. Oke, ya. Terima kasih untuk kalian, untuk para siswa, para wali kelas, Bapak Ibu guru, para orang tua yang sudah meluangkan waktunya mengikuti sosialisasi SNMPTN ini. Terima kasih untuk saran dan masukannya Bapak Ibu. Nanti akan kami diskusikan oleh tim manajemen di sekolah. Gitu. Nanti informasinya akan kami sampaikan ke siswa. Ya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.